Tok Tok, Sinema Talk. Halo pemirsa. Nah, kalau di segmen sebelumnya nih kita udah ngobrol soal karya-karya film keren yang tayang di bulan Agustus ini. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata ada loh jurusan di Unpad yang kalau mau lulus wajib banget bikin karya audiovisual. Jadi bukan cuma nulis laporan aja nih, tapi harus menghasilkan karya beneran. Mulai dari film pendek, feature, dokumenter, bahkan sampai podcast. Keren banget kan? Nah, jurusan itu adalah Manajemen Produksi Media atau biasa disebut juga MPM. Dan kali ini kita mau kupas tuntas soal tugas akhirnya bareng mahasiswa tingkat akhir yang lagi sibuk-sibuknya banget garap karya. Ini dia Kak Gabriel. Halo semuanya, halo Mi, makasih udah buat ngundang aku buat nongol di Sinema Talk ini ya. Nah, oke nih, mungkin banyak yang penasaran nih Kak, sebenarnya di prodi MPM ini nih, tugas akhirnya tuh bentuknya kayak gimana sih? Apa sama nih kayak skripsi pada umumnya gitu? Kalau buat di MPM sendiri, kita nggak cuma nulis laporan atau skripsi kayak kebanyakan jurusan. Tadi Ami juga udah sempat jelasin, kita harus buat sebuah karya audiovisual, itu bisa berupa film pendek atau feature, dokumenter, sama ada beberapa situasional yang diizinkan untuk membuat podcast audio gitu. Wah, menarik ya teman-teman. Jadi kayak emang harus banget nih menghasilkan karya nyata kan gitu. Ya. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, biasanya proses pengerjaan TA dari awal banget nih sampai akhir gitu, kayak dari awal pemilihan kakak pengennya apa dan segala macam itu gimana tuh? Kalau untuk proses pembuatannya sendiri itu mulai dari perancangannya dulu. Misalnya kita bikin proposal yang kita minta persetujuan dari dosen pembimbing, itu kita mau bawa tema apa, terus mau bawa isu apa. Soalnya kalau di tahun aku itu harus mengangkat tentang isu sosial, gitu. Jadi harus ada risetnya juga. Itu yang menurut aku paling susah juga sih. Terus habis itu masuk ke masa produksinya. Nah, itu kita mulai dari nulis skrip, terus pemilihan talent, nyari tempat syuting, scheduling, gitu. Terus habis itu masuk ke masa produksi, ya syuting gitulah. Terus di pasca produksinya ngedit sama nulis laporan, misalnya. Nah, berarti panjang banget juga ya Kak prosesnya tadi. Betul. Mulai dari praproduksi, terus produksi sampai pasca produksinya baru nanti bisa sidang skripsinya sidang akhirnya. Wah, terus berarti karena panjang banget nih prosesnya. Nah, kalau dari pilihan bentuk karya tadi nih, Kak Gabriel sendiri tuh milihnya apa nih karyanya? Kalau aku sendiri itu ngambil dokumenter. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kenapa aku ambil dokumenter? Karena aku pengen bener-bener ngangkat isu sosialnya aja sih. Kayak aku juga ngambil tema soal kayak orang yang FOMO sama museum dan kesenian gitu. Jadi cuman foto tanpa ngerti emosi yang ada di dalam seninya gitu. Tanpa tahu estetika. Misalnya ke pameran lukisan gitu. Kayak ada orang naruh hasil lukisan tapi orang cuman foto doang, tapi nggak tahu ini maksud dari lukisannya apa. Dia naruh emosi apa aja di dalam lukisannya gitu. Oh, jadi FOMO cuma datang, foto, upload story, upload pulang. feed, pulang. Pilih lagu dulu dibuat story. Oh iya, bisa ya. Udah up dong soalnya kalau ngupload di Instagram nggak pakai lagu. Apalagi di museum kan harus pakai lagu biasanya. Lagu-lagu 80-an kan bisa kayak gitu. Ya biar culture banget. Biar culture. Nah, menarik banget ya. Jadi kayak emang ada makna di balik proses pengambilan TA itu sendiri juga. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira kenapa sih Kak prodi MPM ini mewajibkan TA berbentuk karya audiovisual? Nah, apa tujuannya kalau boleh dijelaskan, dan kira-kira apakah ada tujuan tertentu Kak atau gimana gitu? Kalau dari aku tangkap sih aku sempat tanya juga ke beberapa dosen kenapa nggak bisa milih antara skripsi atau TA. Terus dijelasinnya karena kita prodi D4 yang memang berbasisnya untuk lapangan, yang langsung kerja. Jadi kita harus punya output langsung gitu pas lulus, jadi udah punya karya sendiri. Kan kalau misalnya selama kuliah kan di matkul kita bikin film juga. Nah itu tuh kurang kompleks aja karena campur tangannya banyak orang. Sedangkan di TA ini kita maksimal 2 orang gitu. Jadi benar-benar pure ide sendiri, kerja sendiri. Ibaratnya pun kalau misalnya kamu keluar duit itu pakai duit sendiri juga. Jadi itu benar-benar karya sendiri yang kamu ciptain gitu. Jadi pengen punya kayak sebuah karya yang udah kamu
bikin sendiri, jadi nyari kerja udah gampang juga hitungannya gitu sih. Iya, karena istilahnya kita harus punya basic ya Iya, untuk nanti kita ke dunia industri media gitu. Apalagi kan nanti kita lulus pengennya kerjanya kalau bisa di yang media-media Iya, juga betul. gitu ya. Nah, tapi kayaknya emang seru banget ya pengerjaan TA-nya ini juga, walaupun kayak mungkin nggak bisa dipungkiri pusing juga. Pusing banget, jujur. Gitu. Nah, karena pusing ini nih biasanya tantangan apa sih Kak yang paling gede banget yang saat ngerjain TA ini nih? Kalau buat tantangan sendiri sih, yang pertama udah pasti duit ya. Karena nggak sedikit untuk menyewa kayak peralatan, terus kadang kalau kita misalnya minta tolong orang, walaupun temen juga kan gak enak kalau nggak dibayar juga kan. Jadi bayar terus segala macam itu, mikirin budgetingnya itu kayaknya minimal 1 semester sebelumnya harus udah nabung gitu. Terus pusing banget pas di pemilihan tema juga, itu kayak isu apa yang diangkat ya, karena kan negara ini kan Makin kacau ya. jadi kan banyak banget tema yang sebenarnya bisa diangkat. Nah, karena saking banyak ya jadi bingung kayak apa yang relate ya, apa yang masih bisa aku angkat tanpa udah banyak yang ngangkat gitu. Jadi kayak misalnya kredibilitasnya oke lah gitu. Gitu sih. Sama mungkin di pasca produksinya, karena aku agak sedikit kurang pede aja di situ. Oke, kenapa tuh nggak pede? Kalau boleh tahu kenapa tuh? Karena kalau misalnya dokumenter tuh kadang ada yang bawa animasinya juga kayak buat infografis segala macem. Nah itu aku kurang pede untuk ngedit animasi gitu aja sih. Berarti editornya Kakak sendiri? Niatnya pengen hire aja sih. Oke. Gitu. Oke, wah relate banget sih emang kalau kayak nyusun jadwal nongkrong aja tuh kadang kita susah kan. Iya, Apalagi betul. kayak menyusunnya semuanya sendiri dan maksimal Dua berdua orang. kan gitu. Nah kalau Kak Gabriel sendiri apa berdua? Aku sendiri kebetulan. Nah, wah, Makanya makin boncos, makin capek. makin pusing, makin nih itu semua. Nah, Oh my god. tapi kan nggak bisa dipungkiri dari sisi pusingnya, tapi kan pasti ada dong serunya gitu. Iya, Nah, kira-kira sisi seru dari ngerjain TA ini tuh apa kira-kira? Kalau aku sih paling suka di bagian risetnya sih. Makanya aku ngambil tema yang benar-benar aku pengen ambil gitu. Jadi di saat aku ngedalamin itu aku nggak jadi burn out buat kayak ini ngebahas apa sih segala macem. Jadi itu serunya buat aku sama di bagian produksinya sih. Itu ngobrol sama orang, karena kan aku di TA aku bakal aku yang nanya juga segala macam. Jadi dapat banyak insight juga lah ke akunya. Terus di sebelum produksi juga ada meeting sama narasumber, terus sama pembicara-pembicara yang kita cari pun yang emang benar-benar udah profesional. Jadi banyak banget insight lah tentang pengetahuan yang aku bawa temanya gitu. Wow, menarik banget nih, kayak emang bener-bener kalau kita emang itu tugasnya nyarinya dari hati, pasti Iya. kan ngerjainnya dengan hati juga. Tuh. Terus kayak tadi riset seru, tapi padahal mungkin bagi sebagian Iya. orang riset tuh kadang pusing juga. Gitu. Iya. Tapi menurut Kak Gabriel tuh seru gitu riset gitu. Emang tiap orang kan punya struggle Iya. masing-masing. Nah itu gitu. tadi kuncinya, kalau mau bikin risetnya seru, pilih temanya yang sesuai sama diri sendiri gitu. Wah, iya sih, wah bisa jadi insight juga ya teman-teman nih. Kayak tadi udah diajarin sama Kak Gabriel, dikasih tahu juga mulai dari susah senangnya gimana TA dan segala macam ini gitu. Terus kayak kalau dari Kak Gabriel sendiri nih, buat yang mau mulai TA nih, kira-kira ada nggak sih tips gitu biar prosesnya lancar dan juga hasilnya maksimal juga Kak? Oh, kalau buat tips sendiri, yang pertama udah pasti nabung, itu wajib banget. Oke. Karena kalau misalnya emang kalian mau totalitas di TA, yang benar-benar emang mau buat karya untuk portofolio, terus benar-benar jor-joran banget nabungnya gitu. Karena biayanya nggak sedikit, jujur banget. Boleh di-spill nggak? Di-spill kira-kira berapa digit keluarnya gitu? Bisa belasan sih. Tuh Ya, teman-teman. kalau sendiri. Wow, kalau sendiri. Nah, jadi nih buat teman-teman juga harus nabung, harus mikir kalau misalnya mau masuk MPM tuh bukan cuma bayar UKT doang. Iya, betul. Bukan cuma bayar UKT tiap semester, tapi juga harus mikirin nanti kalau lulus juga harus bayar. Betul. Masuk bayar, Keluar bayar. bayar. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Gitu. Nah,
Jadi kayak emang banyak banget ya kayak yang tadi kita bisa dapat dari TAMPM ini gitu. Jadi mungkin bisa nih memotivasi teman-teman yang kayaknya tertarik deh nih buat di dunia karya audiovisual yang emang udah punya basic atau punya ketertarikan terhadap dunia perfilman atau bahkan dokumenter dan segala macam gitu. Oke, kayak semangat Kak Gabriel buat Terima tugas kasih. akhirnya, semoga nanti cepat selesai dan hasilnya Amin. maksimal. Oke, teman-teman, itu dia. Jadi kita udah ngomong nih yang seru banget soal tugas akhir di Prodi MPM. Jadi intinya nih di sini nih bukan cuma tugas akhir aja, bukan cuma ujian teman-teman, tapi juga kesempatan nih buat kita nunjukin karya terbaik yang bisa jadi modal karir di industri. Jadi terima kasih banyak Kak Gabriel udah sharing-sharing nih sama kita, bisa banget nih menambah insight adik-adik tingkatnya Kak Gabriel nanti gitu. Oke, seru banget ya. Kita tadi udah ngobrol sama Kak Gabriel gitu soal tugas akhir di MPM. Jadi kayak kebayang banget nih rempongnya, tapi juga puas banget nih kayaknya kalau karyanya udah kelar gitu. Salut banget sih sama anak-anak MPM ini. Tapi ya, bentar-bentar. Walaupun sekarang masih Agustus, Sinematok udah nggak sabar banget nih buat ngasih bocoran. Kita bakal spill daftar film yang siap ngehajar bioskop dan platform streaming di bulan September nanti. Bakal ada film yang bikin jantung deg-degan, ada juga yang siap bikin ketawa ngakak, sampai yang bikin kalian mikir keras. Pokoknya September is gonna be lit, so jangan kemana-mana. Karena abis ini Sinematok bakal kasih rekomendasi film yang hot from the oven buat nemenin awal bulan kalian. Tetap di Tok 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 Sinematok.